ada sama sekali kita. Gimana? Ada keretakan, Mas? Enggak kan orang pada bertanya begitu kan. Iya, betul. Kalau itu ada keretakan. Saya jawab nggak ada masalah, nggak ada soal-soal hubungan pribadi karena kembali Mas Anies maupun saya pasti menyadari juga bahwa ini urusan publik, jadi Iya. tidak perlu ada urusan personal gitu. Power Breakfast. Dan bukan hanya ngomong, tapi nyemplung gitu. Gimana, Mas, cara membuat energi-energi itu, Mas? Saya mendengar satu wisdom dari seorang senior ya, Ya. namanya Pak Yusuf Kalla. Ketika COVID itu kan beliau terus jalan kemana-mana tuh sebagai ketua Palang Merah, dan saya juga ikut lah sebagai sekjen waktu itu. Ya. Dan sering sekali mendapat pertanyaan, Bapak nggak capek Pak gitu? Jawabannya begini gitu. Capek itu kalau antara otak dan hati nggak nyambung. Ini catat nih ya. Melakukan sesuatu, fisiknya melakukan sesuatu, tapi hatinya nggak di sana gitu. Jadi, dan saya kira itu benar. Sepanjang hati kita di situ, kepala kita di situ, otak kita di situ, fisik menjalankan tugas dari otak begitu ya, disertai dengan ketulusan hati, itu energi tiap hari muncul. Dan mengapa sampai pada titik itu? Ya, karena saya merasa benar bahwa untuk urusan pribadi insya Allah hampir selesai lah. Selesai sih enggak lah, namanya enggak selesai namanya. Tapi untuk kebutuhan secukupnya, sekolah anak-anak sudah nggak perlu karena tinggal satu yang sekolah gitu ya. Yang 6 sudah mentas semua, sudah menikah, bahkan saya sudah punya cucu segala macam. Sekarang persoalannya kan energi kita ini mau dipakai untuk apa? Itu dia. Mau dipakai untuk leha-leha bisa juga, tapi kembali tadi kita menjalankan sesuatu yang menurut otak kita terus didorong dan hati kita ngikuti. Ya antara lain tadi beraktivitas di ranah publik ini. Saya menyebutnya sebagai public service, pelayanan publik, dan tidak harus public service itu dilalui lewat pemerintahan. Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan, mendorong gerakan-gerakan pelatihan kepemimpinan itu bagian dari public service. Dan ikut bergerak di Palang Merah kemarin, sedang nonaktif sebagai sekjen, tapi karena ikut kegiatan politik ya. Jadi dengan begitu ketika menjalankan sesuatu ya kita penuh dengan kegembiraan gitu ya. Dan misalnya bertarung politik atau membantu teman bertarung politik, menang kalah itu kan konsekuensi saja, tapi insya Allah niatnya itu ingin mendorong perbaikan. Nah, ketika selesai ya udah kita mulai chapter baru nih. Jadi istilahnya itu ketika selesai satu urusan maka bersiaplah dengan urusan berikutnya. Tapi harus dengan kegembiraan yang sama. Kalau sudah tidak gembira ya jangan dikerjakan gitu. Berarti ini sahamnya nih untuk akhirat banyak banget nih, Mas ya. Amin. Karena kan ranahnya publik, ranahnya kebenaran, ranahnya ingin merubah, terus ranahnya juga tolong menolong. Ini mungkin salah satu juga ya, Mas ya. Gimana sih kehidupan Mas Dirman tentang apa ya, hidup setelah saat ini begitu? Ini kan kata orang menjadi semangat juga. Kasih dong kita insight mengenai itu, Mas. Iya, pasti kan ada unsur-unsur istilahnya itu spiritual ya. Mungkin saya tidak bisa mengklaim saya ini orang yang beragama dengan sempurna, tapi justru menurut saya the beauty of life ketika kita menjaga keseimbangan itu, bahwa kita selalu sadar apapun langkah-langkah kita itu berkaitan sama hidup kita sesudah mati gitu. Dan sebetulnya kalau root atau akar terdalam dari etik dan moral itu kan kesadaran itu kan. Namanya kalau istilah Cak Nur dulu tuh kesadaran transendental. Ada sesuatu yang seperti sedang mengawasi kita, sedang membimbing kita gitu. Dan ujungnya adalah tadi kehidupan sesudah selesai kita hidup di sini tuh apa. Nah, mudah-mudahan tadi karena kesadaran tentang masa depan yang hakiki itu, kita selalu dibimbing oleh yang di atas untuk menempuh langkah-langkah yang baik. Dan sebetulnya gampang saja, Mas. Tindakan-tindakan menimbulkan kerusakan, menimbulkan kontroversi, menimbulkan akibat-akibat buruk bagi masa depan lingkungan itu kan jelas sekali itu tindakan yang melawan hukum alam atau sunatullah. Dan saya kira kita diberi kecerdasan, diberi pikiran, diberi nurani juga untuk
membedakan itu dan selalu ada dalam jalur yang baik lah gitu. Ya. Ini menarik nih Mas. Kita masuk coba ke apa yang belakangan ini terjadi nih Mas Dirman. Saya pantau juga sempat juga apa ya Gubernur DKI ketika saya lihat namanya, wah ada nih namanya Pak Dirman ingin maju kontestasi di DKI, dan ternyata benar kan, banyak juga yang tanya, wah kalau kayak gitu dong Mas Haryo berarti akan facing sama Pak Anies nanti nih gitu. Walaupun memang ini masih shadow ya, artinya masih belum fix gitu. Dan kita lihat sosok Pak Dirman sebagai arsitek gitu, terus juga sekarang ini akan juga muncul nih di depan. Dan terakhir saya baca rasanya masih belum jadi untuk maju ke DKI 1. Cerita dong Mas, itu kenapa sih kalau itu bisa terjadi, sehingga kita juga tahu juga nih firm nih langsung A1 dari orangnya bisa mengkonfirmasi hal ini. Ini pertanyaannya berat, jadi minum dulu Pak. Pertama gini Mas, saya melihat politik itu is a public call, public domain, bukan personal domain. Karena itu tindakan kita dalam politik itu mau maju, mau tidak, mau menjadi orang dapur, mau di depan, itu karena tuntutan atau kehendak dari publik. Itu prinsip saya. Nah, terhadap DKI ini, bagi teman-teman yang terus berproses mendorong saya maju itu, melihatnya ini chapter baru, chapter lama Pilpres sudah selesai, MK sudah memutuskan siapa pemenangnya, kemudian pemerintah yang terpilih sedang siap-siap untuk menata pemerintahan baru. Jadi kalau ada kesempatan untuk tadi kembali menempuh jalan politik, ya dianggapnya sebuah chapter baru. Terus orang selalu bertanya kan, oh berarti ada keretakan dengan Mas Anies? Itu enggak sama sekali. Kita gimana? Ada keretakan Mas? Enggak kan, orang pada bertanya begitu kan? Iya betul. Kalau itu ada keretakan, saya jawab enggak ada masalah, enggak ada soal-soal hubungan pribadi, karena kembali Mas Anies maupun saya pasti menyadari juga bahwa ini urusan publik, jadi tidak perlu ada urusan personal gitu. Nah, apakah nanti akan berhadapan? Kan semuanya masih belum pasti juga. Artinya tergantung siapa yang mendapatkan tiket, dan partai juga terbatas. Karena itu pasti mereka memilih dengan pertimbangan yang matang gitu. Jadi saya menyebutnya menyediakan diri apabila partai-partai membutuhkan dan saya dianggap memenuhi syarat. Lawannya siapa yang menentukan partai kan? Apakah nanti kalau berlawanan dengan Pak Anies akan jadi masalah? Ya enggak juga, karena Mas Anies juga memahami ini fasa beliau khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mari kita tawarkan pada publik apa yang terbaik, dan kita tidak ingin menempatkan ini sebagai satu rivalitas, tapi lebih kepada ayo kita berikan yang terbaik bagi publik, dan kita taruh di kepala, jangan di hati. Kalau di hati nanti baper gitu ya. Karena saya menyadari kan pendukung Mas Anies di Jakarta ini kan juga cukup besar, dan itu artinya pendukung kita juga, karena dulu yang merangkai dukungan juga teman-teman semuanya. Jadi mari kita lihat kesempatan di depan sebagai kesempatan untuk memberikan hal yang terbaik bagi publik. Karena gini kan Mas, itu orang yang bilang bahwa ini retak nih ya, karena kenapa Mas Dirman mau maju, tapi sementara Mas Anies nih lagi dilamar-lamar sama PDIP yang notabene yang dulu tuh facing di berbagai perhelatan kepemimpinan begitu kan. Nah, berarti ini situasinya memang sudah dibuat seperti ini. Bener tak begitu. Tapi gimana sih Mas Dirman melihat dulu lawan sekarang kawan ya? Gimana itu? Susah juga tuh menerangkannya tuh ya. Politik kita kan memang membuka kemungkinan seperti itu karena tidak ada satu struktur koalisi yang permanen ya. Dan kalau misalnya dalam urusan saya dengan partai politik lah, kan kita bergaul dengan mereka ini bukan hanya karena pilkada besok nih, tapi bukan juga karena pilpres kemarin. Bahkan pilpres 2019 juga kita sudah bersama-sama bergaul dengan partai-partai. Pada waktu saya mendukung Pak Anies 2017 juga bergaul dengan partai-partai, dan partainya berwarna-warni gitu. Dan bagi saya itu adalah satu kesempatan untuk kembali menjalin silaturahmi, dan siapa tahu
saling percaya selama ini menjadi jalan bagi memberikan dukungan, itu satu. Nah, bagaimana dengan Pak Anies? Mungkin saja Pak Anies itu karena hubungan-hubungan lama di DKI atau ketika di pemerintahan, atau ketika beraktivitas di kegiatan non pemerintahan, karena beliau juga jalannya cukup panjang, punya kolega atau punya hubungan-hubungan partai di berbagai partai, termasuk PDIP misalnya. Jadi sangat mungkin terjadi, tapi mari kita jalani dengan batin yang lega gitu, bahwa ini semata-mata kita kerjakan bukan mau cari posisi, mau cari jabatan, tapi memberikan pikiran dan energi kita, memberikan hati kita, ide-ide kita kepada publik, dan tentu saja harus melalui partai politik karena memang itulah jalannya. Jalur independen memang tersedia, tapi ruangannya sangat sempit, waktunya sangat pendek, jadi tidak cukup waktu. Tapi juga yang lebih penting, memang perjalanan untuk berkompetisi ke depan, kalau tidak punya kaki kan repot, dan kakinya namanya partai politik. Jadi tetap saya menyebutnya ini sebagai satu perlombaan dalam memberikan yang terbaik, dan tidak ada hard feeling untuk menembusnya gitu. Power Breakfast. Yes, kita sarapan pagi sambil dengar berbagai cerita, insight, dan juga pengalaman yang mungkin bisa kita ambil ya dari seorang Sudirman Said. Tadi sebelum jeda saya sempat lontarkan gimana sih caranya bikin lega hati ya, lega batin. Karena kita sebagai masyarakat kan nggak mau dikuyo-kuyo ya dengan para elit. Nah, ini dia nih. Kita pengen tahu nih perspektif dari Mas Dirman gimana caranya ya sebagai ordinary people melihat konsentrasi politik yang tadinya kita sayangi nggak menang, ternyata yang kita sayangin gabung deh sama yang kalah gitu, sama yang menang begitu ya, kan jadi gelok kata orang Jawa gitu. Mas, gimana Mas itu? Kan saya tahun 2019 kan juga menjadi dapurnya Pak Prabowo ya. Kemudian beliau memutuskan bergabung. Secara publik saya sampaikan kritik saya bahwa saya berharap kalau kompetisi partai atau pihak yang menang menjalankan pemerintahan, yang kalah menjadi penyeimbang. Itu kan pandangan publik saya. Jadi kuncinya begini menurut saya. Kuncinya adalah jangan menjalankan kegiatan politik sebagai agenda pribadi, sehingga tidak ada rasa kepemilikan pribadi, tidak ada rasa bahwa itu untuk benefit pribadi. Karena itu yang hilang maupun yang didapat tuh bukan milik kita, tapi milik publik. Dan kalau kita bisa pisahkan antara domain publik sama privat, maka nggak ada tuh cerita sakit hati itu. Diangkat untuk satu posisi politik, yaitu punya publik, diturunkan juga ya punya publik juga. Hati kita nggak hilang apa-apa. Barangkali hati kita adalah ketika kita menjalankan tugas-tugas itu sepenuh-penuhnya supaya muncul pikiran-pikiran baik untuk berkreasi. Itu yang pertama. Jadi jangan menempatkan politik sebagai urusan-urusan pribadi. Yang kedua, ya memang tergantung niat kita mau apa. Kalau niat kita mau memberi, mau melayani, maka juga tidak perlu ada sakit hati. Misalnya begini, kalau orang berniat memberi atau melayani itu kan, kalau menang itu artinya tanggung jawab lebih, gitu kan? Kalau kalah ya memang belum waktunya untuk melayani, jadi beban kita berkurang. Jadi semuanya disyukuri dengan baik. Saya mengerti bahwa pandangan-pandangan seperti ini tuh dalam suasana kekinian terdengar seperti naif, terdengar seperti kamu nggak ngerti politik sekarang. Tapi kembali ya, kita harus ada orang yang menjalankan peran seperti ini, dan saya memilih jalan ini. Insya Allah dengan itu kita tetap diberi semangat, diberi energi, dan semangat terus-menerus untuk beraktivitas, karena sekali lagi mau memilih apapun sama, itu adalah bagian dari pelayanan kepada publik. Gitu. Jadi ranahnya jangan dibawa ranah pribadi, tapi langsung aja ke ranah publik begitu ya Pak? Mas ya. Itu yang saya alami dan saya jalankan. Seperti juga
panjenengan menjalankan ini semua kan, media itu kan sebenarnya ranah publik. Jadi mau apapun, saya mengerti pasti teman-teman media sedang menghadapi tantangan besar. Betul. Karena teknologi berubah segala. Tapi teman-teman di Alsinta, teman-teman di berbagai media lain juga menjalankannya penuh dengan sukacita dan penuh dengan optimisme karena passion, karena kecintaan pada profesi dan insya Allah itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Belakangan ini kan juga santer isu mengenai korupsi ya Mas ya. Saya ingin tahu juga tuh perspektif Mas Dirman tuh. Sekarang ini kemarin saya dipanggil Pansel, diminta turun urun rembuk ya, diminta ke Setnek, terus juga ngobrol-ngobrol dengan Pansel KPK. Apa sih sebenarnya yang bisa diberikan masukan? Terus saya kasih masukan ya. Biasanya kalau orang-orang hebat tuh nggak daftar, tapi Pansel juga harus proaktif ya. Terus juga ada fakta integritas yang jangan diem-diem, bisa dipublish dan media diikutsertakan. Lantas juga mulai sekarang nih Pansel jangan hati-hati ya, ketemu sama siapa-siapa nih udah mulai dinilai publik, ketika ada pilihan ngeri-ngeri jadi faces of interest gitu. Nah, Mas Dirman kalau nggak salah juga sempat membidani beberapa hal kaitan dengan KPK ya begitu. Nah, gimana sih Mas? Ini situasi korupsi ini dimulai dari back mind masyarakat kita terhadap apatisisme terhadap sebuah gerakan korupsi begitu ya. Anti korupsi maksud saya. Tahun 98 itu kan terjadi reformasi ya. Yang itu adalah respon dari keadaan karena waktu itu dianggap korupsi marak, kemudian nepotisme dan sebagainya. Walaupun kalau dibandingkan keadaan sekarang, situasi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau kita bisa membandingkan keduanya. Gitu. Nah, ketika selesai reformasi terjadi perubahan politik secara mendasar, pemerintah baru terbentuk. Para tokoh-tokoh waktu itu seperti Pak Mar'i, Muhammad almarhum, Pak SBY juga ikut bagian dari diskusi. Pak Kusnadi, rektor UGM almarhum, dan banyak tokoh-tokoh yang waktu itu dianggap sangat kredibel, berkumpul kemudian berdiskusi apa yang salah dengan perjalanan kemarin, kurang lebih begitu. Dan salah satu kesimpulannya adalah bahwa kita tidak lagi menjaga public ethic, kemudian korupsi muncul di mana-mana, nepotisme muncul di mana-mana, karena itu muncul satu inisiatif untuk bagaimana memberantas KKN kan. Namanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Nah, sebagai orang yang tidak seluruhnya ada dalam pemerintahan waktu itu, maka muncul gagasan mendirikan MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Saya aktivis baru pulang sekolah S2 kira-kira tahun 94, itu kan kejadian 98, jadi 4 tahun kemudian. Jadi bagian saya adalah merumuskan draft, kemudian menangkap diskusi mereka, maka jadilah usulan untuk membentuk lembaga semacam KPK. Dan waktu itu semangatnya adalah semangat, saya harus menyebut peran dari Pak Amin Sunaryadi, karena betul. Ini itu membuat satu riset, menulis buku tebal bagaimana mengatasi korupsi secara kelembagaan, dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mendorong hadirnya KPK. Waktu itu semangatnya semangat sangat tinggi ya, standar-standar etiknya. Jadi bagaimana KPK mesti dibentuk, orang seperti apa yang dipilih, sampai desain rekrutmen para deputi, para direktur, kita ikutan mewarnai. Dan saya kira orang semua mengatakan KPK jilid 1, 2, 3 itu masih oke. Begitu masuk ke 4 sekarang, makin hari makin melorot. Mungkin interaksi dua pihak. Internalnya KPK juga mengalami comfort zone, bisa jadi begitu ya. Kemudian eksternalnya, makro politiknya makin tidak kondusif. Maka sampailah pada titik nadir dari keberadaan KPK. Apa titik nadir? Kok ya ketua KPK-nya jadi tersangka gitu. Dan ada saling lapor juga tuh, Mas, Dewas dan KPK aja. Iya, dan Dewasnya berkali-kali kena pimpinannya berkali-kali disebut melanggar etik segala macam. Jadi padahal lembaga itu dikonsep sebagai satu namanya island of integrity. Jadi di tengah-tengah negara atau bangsa yang sangat rumit ini menghadapi korupsi, kita bikin pulau integritas lah. Itu KPK itu salah satunya yang kita harapkan. Tapi ternyata tadi saya sebut mengalami titik nadir. Sekarang apa yang mesti dikerjakan? Memang tidak ada lain kecuali membangun kembali kredibilitas, dan
kredibilitas dibangun bukan oleh foto, bukan oleh gambar, bukan oleh ketuanya mejeng, tapi oleh perilaku dari organisasi itu gitu. Dan setiap perubahan selalu kita menaruh harapan. Nah, apakah Pansel yang sekarang seperti Mas Aryo sampaikan tadi tersedia menempuh jalan-jalan yang tidak biasa untuk mengembalikan kredibilitas KPK? Itu barangkali pertanyaan. Tapi kalau ikut proses formal, ikut normal, saya tidak punya harapan yang terlalu besar karena pasti akan dipotong di level pemerintah sebelum diajukan ke DPR. Di DPR adalah berkali-kali menjadi killing field, ladang pembantaian dari orang-orang terbaik karena berkali-kali orang yang dipilih pada waktu floor itu nilainya paling tinggi, tapi begitu milik ketua orang itu nol. Itu terjadi pada Pak Marselam Simanjuntak, pada BW, pada Bambang Wijayanto sampai pada Pak Chandra Hamzah. Jadi kalau ada kesediaan menempuh jalan yang tidak biasa, tapi tetap legal, saya kira akan baik. Jadi misalnya tadi mengundang atau memanggil orang-orang yang memang dianggap bisa mengembalikan kredibilitas KPK, itu saya kira baik juga. Nah, saya usul nih Mas Dirman dulu kan sebagai arsiteknya gitu ya. Sekarang coba nih kan kondisinya kan extraordinary. Ayo dong Mas. Siapa tahu bisa masuk dan nggak, kalau di DPR kan udah banyak kawan tuh, nggak usah ada dibantai-bantai. Mas Dirman nih sosok yang pas nih gitu kan. Kira-kira kalau nih Mas, ada kan tadi saya bilang Pansel ternyata memang nggak hanya secara formal nunggu yang daftar, tapi juga proaktif. Tiba-tiba ada call nation nih, Pak Dirman, ayo dong gitu. Gimana kira-kira Mas Dirman menanggapi itu? Secara aturan itu kan tahapannya masih banyak ya. Mendaftar, kemudian seleksi di Pansel, kemudian nanti dipilih oleh Presiden, kemudian Presiden mengirimkannya ke DPR, DPR memilihnya lagi dalam fit and proper test. Dilema bagi saya adalah saya dulu mengusulkan proses seperti itu, tapi kalau kemudian proses itu diubah begitu rupa, ya sampai terjadi satu perubahan secara legal, saya agak sulit menempuhnya ya. Tapi memang benar bahwa bila ada satu kesempatan untuk memperbaiki satu institusi, dan ini bukan dianggap sebagai ya proses yang sekedarnya, itu saya pertimbangkan semua opsi lah. Artinya tadi kan kita bicara soal Pilgub DKI, itu kan opsi saja, opsi untuk to serve gitu. Jadi saya ditanya oleh beberapa teman bagaimana orang berandai-andai, bagaimana kalau diminta bergabung dengan kabinet. Pertama, saya yakin bahwa di lingkungan koalisi Indonesia Maju itu banyak sekali tokoh-tokoh yang juga kredibel. Jadi dan mereka yang lebih punya hak moral untuk masuk dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, saya adalah di pihak yang kemarin kalah. Karena itu tidak elok kalau saya menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Tapi bila Presiden ke depan memanggil atau mengundang untuk bicara mengenai penataan berbagai institusi negara lewat komisi-komisi khusus atau komisi-komisi ad hoc dalam konteks menata negara, saya terbuka untuk opsi itu. Jadi tapi bukan sebagai bagian dari pemerintahan. Ya, jelas nih berarti nih. Kalau KPK ini kan sebetulnya bukan bagian dari pemerintahan dalam desainnya. Jadi itu opsi. Apa karena undang-undangnya udah dirubah jadi agak-agak ragu juga atau gimana, Mas? Itu juga salah satu pertimbangan, karena kan akhirnya independensi itu tidak ada lagi kan. Dan harus diingat bahwa desain supaya KPK itu tidak punya hubungan atasan bawahan dengan presiden itu memang satu rancangan supaya juga bisa bersikap independen kepada pimpinan pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden punya apa ya? Punya kewenangan atau otoritas untuk menata semuanya, tapi sebagai kepala pemerintahan dia adalah juga subjek atau objek dari pengawasan KPK. Nah, kalau nanti ada satu signal bahwa KPK akan dikembalikan dalam posisinya sebagai lembaga yang independen yang punya apa namanya otoritas untuk melakukan penanggulangan korupsi, saya kira itu cukup menarik untuk kita pertimbangkan. Iya, menarik sekali. Dan sebenarnya pertanyaan kedua saya tadi kalau diajak bergabung dengan kabinet begitu ya, tapi ternyata tadi dijawab
artinya sebagai sebuah penataan sebuah kelembagaan, Pak Dirman sih open saja gitu ya. Artinya bisalah begitu dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau jadi menteri ini harus lihat-lihat fieldnya ininya dulu ya Mas ya, situasi dan ladangnya dulu. Gimana tuh Mas? Kan bisa aja. Iya, menjadi menteri kan bagian dari pemerintahan, jelas sekali eksekutif, dan tadi saya sudah punya satu koridor bahwa setiap kompetisi politik yang menang diberi kesempatan pemerintah, yang kalah menjadi penyeimbang. Nah, fungsi menyimbangi itu kan, atau menjadi penyimbang itu kan tidak harus berkoar-koar secara publik terus-menerus, tapi misalnya saya ditugasi untuk bagaimana memperkuat KPK ke depan, pekerja di belakang layar itu saya kerjakan itu, atau gimana memikirkan penguatan BPK gitu misalnya. BPK itu kan juga bukan pemerintah, tapi satu lembaga tinggi negara yang begitu menarik, dan dari dulu kita kerjakan banyak hal mirip-mirip seperti itu kan, tidak harus menjadi bagian dari pemerintahan, dan itu membuat keleluasaan untuk berpikir, menyampaikan pandangan-pandangan. Rasanya peran-peran itu diperlukan, meskipun tidak harus mengatakan saya acung tangan untuk melakukannya, tapi tidak ada ruang yang sempit untuk berbuat bagi masyarakat banyak lah. Sayang kan nih Mas, kalau misalnya nggak terjadi ya, karena kayaknya dari sejam kemarin atau mulai jam 7 tadi saya dengar bahwa waktu, tenaga, pikiran bakal diwakafkan untuk sebuah perbaikan, begitu ya, dari Mas Dirman nih. Apalagi tadi bilang bisa menata kelembagaan secara apik, baik, dan proper begitu. Sayang kondisi ini nggak disambut gitu. Tapi kalaupun memang akhirnya Pak Dirman ini dikasih sebuah pilihan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari situasi saat ini ya, baik itu pemerintahan, politik, kelembagaan, yang harus ini nih kayaknya dari sini dulu nih yang harus gue benerin gitu. Ya, mungkin saya sedikit jelaskan mengapa mempertimbangkan DKI atau daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta akan mengalami perubahan besar dari yang semula ibu kota menjadi daerah khusus yang disebut sebagai pusat ekonomi, pusat jasa, pusat bisnis, bahkan pusat kebudayaan. Jadi itu akan memerlukan kerja kolaboratif antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khusus Jakarta, dunia bisnis karena dia sebagai pelaku ekonomi utama, maupun civil society, media, kampus, pemikir-pemikir independen dan sebagainya gitu. Nah, kalau ibaratnya melihat situasi nasional keseluruhan, maka Jakarta bisa menjadi assembly point atau titik kumpul bagi segala upaya baik, dan itu akan memberi warna bagi pertumbuhan kota-kota seluruh Indonesia. Kata banyak ahli mengatakan pada tahun 2045 ketika kita 100 tahun merdeka, mungkin hampir 70% orang akan tinggal di perkotaan. Kalau kota ini tidak dibangun dengan desain yang baik, maka kekumuhan yang akan menyebar gitu ya. Kesemrawutan akan menyebar, karena terlanjur kota Jakarta ini identik dengan kemacetan, dengan banjir yang tidak bisa diatasi, dengan mereka mengatakan 22% pemukiman di Jakarta masuk dalam kategori kumuh. Nah, saya berpikir bila ada kesempatan sekarang ini melalui proses politik yang baik, melalui dukungan partai politik, saya kepengen mengabdikan diri untuk menata itu. Kok bisa acung tangan mengatakan bisa menata? Kan saya nggak sendirian. Saya katakan tadi, ini bukan keinginan saya sendiri, tapi keinginan sejumlah teman-teman, rekan-rekan yang sekarang sedang berproses untuk mari kita lihat kesempatan itu. Berarti memilih Mas, berarti kemarin batal dari independen, artinya kalau dilamar oleh partai politik oke-oke aja dong untuk DKI 1 atau DKI 2 gitu Mas Dirman ya? Yang paling visible memang lewat partai politik, dan itu yang sedang berproses. Saya katakan tadi kan ini partai belum memutuskan siapapun ya, dan mungkin baru pada bulan Agustus lah menjelang pendaftaran. Jadi
ada teman-teman yang bergerak minta izin, Mas SS boleh nggak kami ke KPU menjajaki kemungkinan masuk jalur independen. Saya mengatakan monggo saja silakan, dan ternyata kan mereka sudah kumpulkan hampir 400.000 KTP, tapi waktunya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan. Ya. Jadi ya sudah, kita tunggu proses jalur yang politik ya. Jalur apa, partai politik. Jadi partai mana aja Mas yang sudah ngelirik-lirik lah begitu? Saya sementara ini belum bisa menyebutkan partai apa. Ya? Di publik kan sejumlah partai mengatakan terbuka nyebut nama kita sebagai opsi. Karena banyak nih Mas Dirman disebut dari partai PKS, Nasdem, ya, bahkan partai-partai lain yang di luar dua itu juga menyebut-nyebut dengan potensial ini tokoh yang potensial. Karena ketika kita bicara pilkada kan bukan kaitan hanya dengan partai, tapi dengan tokohnya yang bisa mendongkrak itu kan. Gimana itu Mas? Kira-kira bakal dipertimbangkan nggak tuh? Ya, sejumlah partai menyebut nama saya di publik dan tapi saya tidak bisa mengklaim bahwa mereka sedang mempertimbangkan. Tapi saya berkomunikasi dengan partai-partai yang menyebut itu untuk tadi menjelaskan kesiapan saya bila memang memenuhi syarat, kesiapan rekan-rekan yang akan mensupport. Nah, saya menyadari bahwa saya pernah ikut pilgub di Jateng ya, dan saya kalah karena mungkin kurang popularitas segala macam. Sama di Jakarta juga pasti ada tantangan itu, dan saya menyadari juga partai-partai politik akan memilih yang paling memberi potensi kemenangan. Tapi karena Jakarta ini disebut sebagai wilayah yang penuh kemungkinan, penuh kejutan. Jadi karena katanya kan bukan hanya menjadi satu sosok yang potensial, tapi potensial itu bisa diciptakan kan, kayak begitu ya. Kemarin aja kita kan konsensus politik yang presiden aja kan ada sesuatu yang kayaknya diciptakan begitu, akhirnya menang juga kan. Nah, Mas Dirman bisa ngelihat potensi itu nggak kira-kira? Yang bisa melihat itu orang lain ya. Makanya saya bilang berkali-kali, biarkan rekan-rekan itu memprosesnya dan melihat apakah sosok ini layak dijual apa enggak. Saya hanya mengatakan saya menyediakan diri apabila memang dianggap memenuhi syarat dan oleh teman-teman dianggap mampu mengkonversi apa yang pikiran-pikiran baik ini menjadi sesuatu yang layak dijual ke publik. Dan saya menyadari betul obstacle saya itu tantangan saya banyak sekali. Saya bukan tipe orang yang bisa berorasi dengan memukau. Saya bukan tipe orang yang bisa mempesona di panggung. Tapi mereka mengatakan, teman-teman mengatakan, ya kita kan berikhtiar, dan seperti saya sebut di Jakarta penuh dengan kemungkinan. Bila sekarang momentumnya bertemu dengan kebutuhan orang yang seperti yang saya miliki sekarang, ya kita serahkan pada yang di atas kan. Tapi sebagai jalan ikhtiar kita tempuh sebaik-baiknya. Tapi lawannya dalam tanda kutip Pak Anies Baswedan loh Pak ya, juga dari partai Golkar kalau nggak salah, Pak Zaki juga kalau nggak salah ya, disebut-sebut akan itu. Wah, ini tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa dongkrak, nggak keder Pak. Kata teman-teman partai sebelum jangan melengkung ya, kita masih punya kesempatan. Dan pada akhirnya kan memang nanti tergantung siapa yang dapat tiket ya. Pada saat ini semuanya punya kesempatan yang sama. Yang berhasil meyakinkan partai politik dia akan dapat tiket. Kalau akhirnya memang partai politik memilih bukan saya, kita hormati. Jadi kembali no hard feeling, ini adalah niat untuk memberikan kebaikan pada publik, dan bila jalannya belum ke sini kita terima dengan sebaik-baiknya. Wah, pas nih. Satu lagi nih pertanyaan dari pendengar. Bukan pertanyaan nih Pak, dari Pak Andri di Semarang. Dia tanya, Pak, saya nggak bisa nanya, tapi saya minta dong di ujung Power Breakfast kasih oleh-oleh ke kita. Gimana caranya supaya bisa memandang semuanya positif ya? Karena kalau negatif kita jadi yang rusak di kepala. Karena tadi saya dengar dari pagi sampai sekarang ini ngomongnya positif terus begitu. Wah, gimana tuh Mas Dirman? Sebagai penutup mungkin? Ya. Sering disebutkan oleh orang bijak itu, kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Ya.
Jadi tergantung kita mengelilingi orang dengan manusia seperti apa. Ya alhamdulillah teman sekitar ya, keluarga, kemudian juga sahabat-sahabat, teman aktivitas itu semuanya orang-orang yang punya pikiran baik, punya hati baik. Jadi setiap hari kita bicara mengenai kebaikan. Dan meskipun saya sering ditonyo-tonyo lah ya, kata toyor ya, ditoyor-toyor gitu ya. Kamu itu naif aja ngelihat politik. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Tapi kalau tidak ada yang berpikir begini, terus mau bagaimana gitu. Nah, karena itu tadi Mas Andri ya, Mas Andri, kalau kita mau terus terjaga dalam pikiran, hati maupun tindakan-tindakan yang selalu mengarah pada hal yang positif, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif juga, dan insya Allah itu akan menjaga energi kita, karena tiap hari kita merasa punya agenda terus, agenda, dan nggak ada istilahnya itu nggak ada ruang yang tertutup kalau kita mau berbuat baik bagi sekeliling. Tapi tadi syaratnya, begitu kita masuk jalur publik, jalur politik, itu mesti dipisahkan antara hidup pribadi kita dengan public life. Karena jangan apa-apa yang kita kerjakan itu dibawa ke hati sebagai urusan pribadi. Kita pulang sudah menjadi pribadi yang ya ayah dari segitu banyak anak, cucu dari eyang dari sedemikian banyak cucu, dan itu hidup yang lain lah. Tapi begitu masuk ke publik, kita serahkan sepenuhnya pada kemanfaatan begitu. Power Breakfast.